Iya. Kemudian Adi ada? Adi ada. Kemudian Bayu Septian. Oke. Terus Bilal ada? Oh, Bilal dispensasi di bawah ya lagi kegiatan. Oke. Dina Astuti hadir. Kemudian Gungun Gumilan masih di bawah. Oke. Terus Lukman Nur Hakim hadir. Terus di sini Muhammad Adam Hermawan. Kenapa ini kenapa? Ada keperluan Bu. Ada suratnya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nanti harus ada surat ya. Kalau nggak ada surat itu nanti Ibu masukin di Alfa. Oke? Muhammad Hilmi Al Jawari. Oke, lanjut Muhammad Ridho. Kemudian Muhammad Al Farizi. Izin juga. Nanti harus ada keterangan jelas ya. Muhammad Bagas. Kemudian Muhammad Faisal. Kemudian Muhammad Rizka hadir. Terus Muhammad Rizali, Raiden, Rizky. Terus di sini yang barusan Rizky Fatul Rahman ada. Kemudian yang Rizky Firman ada. Ini sama-sama namanya Rizky. Terus Salman. Kemudian Samsul Ali. Kemudian di sini Siti Novita. Di bawah dispensasi. Oke. Baik. Ibu sudah hasil tes diagnostik non akademisnya kan sudah masuk Ibu ya. Di sini sudah ada hasilnya, disebutkan bahwa dari sudah dikelompokkan sama Ibu kan ada yang masuknya ke auditori, ada yang masuknya ke kinestetik, ada yang masuknya ke visual. Ibu lihat hasilnya karena Ibu tadi baru tulis di HP itu. Ini teh kelas berapa ini teh? Oke. Ini Lukman, mana Lukman ada? Di auditori di situ ya sudah sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok Ibu kasih nama ini sudah kelompok auditori kan ya? Tadi ini audio 1, ini audio 2, kemudian ini audio 3. Dan ini adalah AVI aja. Kita audio visual ini kan karena ada yang visualnya sama ada yang kinestetiknya. Ada cuma satu-satu kalian. Oke. Karena sekalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu akan untuk kelompok audio, Ibu akan share-kan sebuah link di grup kelas. Oke? Ibu akan share-kan di grup sebuah link, kalian baca, kalian dengar dulu. Nanti Ibu prosesnya adalah akan Ibu berikan RKPD kepada masing-masing kelompok. Oke? Kemudian untuk kinestetik nanti ada penjelasannya dari Ibu. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita kan sudah dibuat kelompok ya. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar tentang bunga tunggal. Pernah mendengar bunga tunggal? Tidak belum. Kalau bunga? Apa? Bunga. Benar. Itu firman sehari-hari dalam matematika. Pernah nggak mendengar kalian istilah bunga? Pernah. Di mana? Pernah apa jangan pernah? Utang, betul. Utang berbunga, benar. Selain dalam, berarti kan dalam istilah pinjaman, betul. Berarti kalau pinjaman itu di mana? Kira-kira pinjaman itu di mana adanya? Di bank. Oke. Selain di bank ada lagi nggak? Tetangga, Bang Emo. Pinjol. Oh, tapi siapa lagi? Bank kan sejenis bank kan sama. Apa lagi? Hah? Selain itu yang suka ada di aplikasi kan kayak Shopee kayak gitu-gitu kan. Tapi kan intinya itu bunga itu kan lekat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian misalkan mau ke bank mengajukan pinjaman kan menggunakan bunga tuh enggak. Kalau untuk kalian yang kayak pinjol-pinjol itu bunga tuh apa bunga gimana? Bunga tunggal betul. Jadi gimana menurut kalian bunga yang bagaimana? Bunganya berbunga lagi kan? Betul nggak sih? Nah, nanti kita akan belajar yang istilah bunga berbunga lagi itu kalau dalam matematika istilahnya namanya bunga majemuk. Nah, nanti kita terus apa lagi? Istilah bunga dalam apa lagi selain dalam pinjaman apa lagi? Bertanya. Pinjaman kan uang ya? Selain uang apa? Ayo, yang suka dipinjam itu apa selain uang? Baju kredit, baju. Oke, ada yang mau
Oke. Selain baju apa? Kendaraan. Kendaraan, ya kan? Sok di rumah pastilah ada yang kredit motor, betul? Apalagi? Boleh, apalagi? Pokoknya kadang dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak pernah lepas dari yang istilah namanya bunga. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah bunga tunggal. Bagaimana kita cara menghitung bunga? Misalkan ya, ibu ngirimkan panci, harganya 100.000, tapi boleh dicicil 10 kali. Tapi bunganya 10%, berarti kan setiap ibu cicil 10 bulan ada bunga. Nah, itulah kondisi-kondisi itu yang akan kita pelajari pertemuan kali ini. Ada manfaatnya buat kalian dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Oke. Kemudian sudah ya, kemudian ibu akan, nah sebelum ibu memberikan link itu kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Tujuannya ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu adalah untuk apa, Bu? Yang seperti yang barusan ibu sampaikan, tujuan dari pembelajaran hari ini itu diharapkan siswa itu mampu memahami konsep bunga tunggal dan kalian bisa menggunakan rumus bunga tunggal. Kalian paham bahwa konsep bunga tunggal, bisa menerapkan rumus bunga tunggal, dan kemudian kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari kita pembelajaran kali ini. Biar kita siap belajar, oke? Ibu akan memberikan dulu teknik pembelajaran stop dengan menggunakan metode mindfulness. Sekarang sebelum dimulai, tolong kalian duduk dulu yang nyaman. Duduknya yang nyaman, simpan semua barang di meja, simpan dulu semuanya, duduk yang nyaman. Nyamannya begini, duduk enggak ada, duduk yang tegak, duduk tegak, oke. Badannya tegak, badannya tegak. Bahu kiri itu harus sejajar dengan bahu kanan, jangan begini, oke? Tapi sejajar, oke? Kemudian nggak boleh menyiang dan di kursi, nggak boleh. Tapi duduknya harus tegak. Telapak tangan itu simpan di paha. Duduk yang tegak paha dengan menghadap ke atas tangan itu. Atau terserah mau ke bawah ke atas, silakan. Enaknya kalian seperti itu. Sudah? Setelah kalian nyaman, silakan kalian tarik nafas dari hidung. Kemudian pejamkan mata kalian. Kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Tarik nafas, rasakan udara masuk ke kerongkongan. Kemudian kalian lepaskan. Fokus dulu. Kemudian kalian lepaskan melalui mulut. Oke, coba fokus dulu sayang. Fokus dulu. Mulai lagi ya, kita coba lagi ya. Mulai. Tolong fokus, konsentrasi. Ini tujuannya adalah untuk melepaskan semua beban yang ada di pikiran kalian masing-masing. Kita mulai fokus untuk pembelajaran kita hari ini. Kita simpan dulu semua beban yang ada di luar sana. Oke, mulai. Sekali lagi, pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas melalui hidung. Rasakan semua udaranya masuk ke kerongkongan, rasakan ke perut, kemudian keluarkan melalui hidung. Tarik nafas 2-3 kali. Rasakan tangan kalian yang memegang paha itu bagaimana lembutnya. Anggap di sekeliling kita itu seperti tidak ada apa-apa. Oke, sekali lagi terakhir, tarik nafas, kemudian keluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan. Buka matanya. Mudah-mudahan dengan teknik stop barusan kalian bisa mengenyam, meskipun masih ada yang cekikikan ya, tidak apa-apa. Tapi nanti itu kita coba lagi. Karena jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ini otak kalian itu sudah kosong, sudah mulai untuk memulai lagi pembelajaran. Oke? Yang pertama untuk yang pembelajaran yang kelompok audio 1, 2, 3, ibu kirimkan file link. Ibu kirimkan linknya ke grup
Sebagian aja sebagian. Udah? Tapi itu punya kotaan. Ya, ada yang kamu yang ini. Silakan linknya kalian buka untuk yang ada yang Afi tunggu dulu sebentar. Ibu ini ibu selalu sampaikan komentar di masing-masing. Ibunya mau aja dulu kamu. Yang tahu. Ada kan saja di sana dulu. Ini cuma satu kelompok satu. Ya, nggak apa-apa. Baliknya paling kalau ini nanti di sini. Ini dia datang di sini. Itu hai. Nah, untuk yang kelompok ini settingnya berbeda ya. Sebentar dulu. Kalau kalian kelompok ini kalian jauh sama mami. Nah, kalau saya dengerin dulu. Sebentar ibu kasih dulu petunjuk sama kamu dulu ya. Langkah pertama adalah tolong kalian tonton dulu video yang ibu share dulu. Ya, coba ditonton dulu depan nanti ibu kasih petunjuk apa yang harus kalian lakukan. Nah, untuk kelompok ini, ayo kita bermain pelan mau? Pelan. Misalkan di sini ada sebuah, anggap aja kita itu di sebuah bank. Entah itu bank apa ya. Kalau ibu bantu itu di pasar yang bagus. Sekolah. Ibu ingin kalian ada yang berperan sebagai CS atau telang ada? Yang mau? Bebas lah bebas. Kamu mau jadi? Oh, boleh. Gak apa-apa. Ini di setting. Ini dari dia. Nah, ini kamu sebagai apa? CS sama teller dan kamu juga ada sama dia. Ini ibu anggap kamu sebagai tellernya ya. Kamu sebagai CS-nya. Kamu kan kinestetik berarti sebagai nasabah berdua ya. Oh kamu ya berarti sebagai nasabah. So. Kamu yang kinestetik berarti harus bertindak sebagai teller. So, apa? Ini kamu bersifat apa namanya sini? Kamu berperan sebagai seorang nasabah, ya. Di situ disebutkan ini ibu kasih LPKD-nya, bareng sama-sama. Di sini disebutkan bahwa Septian, misalkan kamu aja siapa jago Septian ini Aceh, ya. Aceh itu kamu itu akan menabung apa? Anggap aja ini uangnya sudah 10.000. Kamu ini uangnya ya. Oke. Kamu itu akan nabung nih, berdua nih, ngobrolnya dari kakak ya. Kamu tuh akan nabung uang sebesar, boleh lah buat pengen 10 juta, dengerin dulu ya 10 juta. Kemudian kamu tuh akan nabungnya ini dibanding, nanti saya kasih nama bang apa namanya? Bang Sila, oke. Ini ada Bang Sila ya. Kamu tuh mau nabung ke Bang Sila. Terus kamu tuh akan nabung ke sini. Bawa kursinya ke sini, bawa bordonya ke sini. Kamu berperan sebagai seorang nasabah yang mau datang ke bank. Oke, dan kamu juga kalau ada nasabah seperti mahasiswa kebersamaan. Nanti kan menyapa selamat siang. Dan kamu udah tahu kan? Jual nasabah ini kan selamat siang. Silakan dulu apa yang ingin kalian beli. Oh, kalau saya mengaku udah kamu udah bilang ya kamu mau nabung. Terus kamu kata bang itu kan dia bayarin ini mau nabung nih berapa nabungnya 10 juta atau 13 juta ya. Terus kan kamu tuh pihak bank, kamu berpikir itu sebagai pihak bank. Kalau nabung kan berarti kan harus ngasih bunga kan. Ini sudah disebutkan bunganya berapa. Bunganya berapa ini 10 berapa ini 6%nya berapa bertambah kan. Secara tetap artinya mau 10 kali itu bunganya tetap ya. Dia mau nabung 10 juta, bank itu 6% per tahun. Berapa nih si uang ini si uang si Aceh akan berapa hasil akhirnya jika dia nabung selama 10 tahun. Apa yang harus dilakukan? Berarti kan harus tahu
Aceh tembak. Kamu tahu kan? Bunga kamu berapa? Bunga banyak berapa? Ya kan? Nah, dia nanya semuanya. Iya, so bunganya berapa? Bunganya berapa? 6%. Anak tahu nggak 6% per tahun itu berapa? Cik, yang berhubung nggak menjawab, nggak bisa hitung 6% itu 10 juta. Coba ditulis di sini di pinggir, pakai pensil. Hitung di sini 6% dari 10 juta berapa? Jangan lihat yang ini di pinggir, potret dulu di mana. So, hitung nggak apa-apa. So, bantu hitung aja nggak apa-apa, penting kalian paham. 10% dari berapa? 6% dari 10 juta itu berapa? Sedikit itu keluar atau berapa? So, berapa? Kamu bisa hitung ya, kalau 6% itu artinya berapa? 6%? Wah, udah bener 6% kena. Itulah, genap per 100 kali 10. Sok hitungnya berapa? Bisa ngitung seperti itu mah. Udah benar konsepnya. Boleh betul. Terus tinggal 6 kali berapa? Berarti kan tinggal 6 kali 10, 60 kan tinggal 6 aja maunya kurang nih, benar nggak? Untuk berapa aja bisa? 60. Benar, tiket untuk tulis di 60 berapa? 60 itu kan 60.000. 6.000. Berapa? 5. Hah? Berarti tahun pertama bunganya berapa? Nama satu kamu yang kinestetik, tolong tuliskan di sini bunga tahun ke-1 600.000 tulis. Kasihkan ini kan baru kamu kita dapat bunga kan tahun pertama teh sabar bunga na. Genep naon? Tahun pertama tulis tentang saya. Nah, tahun pertama kan lumayan dong. Berarti kan kamu nabung sabar tahun. 2 tahun kan? Cik, kamu tahun kedua sabar bunga lagi. So, dulu sepeda kaki itu tahun ke-1 bunga sabar. Ya ini lah. Enggak. 20 juta sih 20 juta. Cik, kalian diskusi dulu, bayangin dulu, foto apa itu? Oke, kamu sudah paham itu ya? So, mau diskusi dulu ya, coba dulu, bayangin dulu kalau 2 tahun setelah ini. Sebentar, ini apa katanya bisa, katanya dia soalnya saya tadi nabung ya, kita pakai konsep dulu ya, kita konsep jadi nabung 10 juta di bank. Jika memberikan bunganya 6% per tahun, tetap ya, maka bunga tunggalnya berapa setelah 10 sebelum ke sini. Ini kan sudah ada ya rumusnya ya, bahwa katanya itu modal awal. Oke, modal setelah yang awal itu UN banyak itu menggunakan saya oleh bahwa ini rumusnya M artinya kita akhir tahun itu M1 rumusnya apa? Modal kan si tabungannya masih ada kan? Tabungan awalnya berapa? Nah, kan kamu harus tabung ya kan? Bunga setelah 1 tahun udah sama dia. Tapi kamu harus 10 juta dari 6%. Kamu tahu nggak 0,06 berapa? 6. Iya, 6% artinya 6% artinya 6 per 100 apa dia 0,060 artinya 6 dari 6 berapa? Dari 6 per 100 ya, ini didapat 0,0. Selanjutnya, kenapa ini dikasih 10 juta? Kali bu sampai ini kan kita akan udah ini ditulis 1,006 ini berarti kan ini sama-sama mengandung kita ini ada 10. Nah, kan ini balik lagi kalau masih 10 juta kali ini 10 juta kali ini yang ini sama kan ya, artinya kan ini rumusnya F-nya 10 juta itu kan MN F0 kan awal pada awal ditambah 1,006 ini baru tahun pertama sekarang tahun kedua berarti kan tahun kedua berarti kan 2 kali bunganya
Berarti kan ini tahun pertama, tahun kedua. Jadi ada berapa nomor-nomornya? Ada 2. Hasilnya jadi 2 dikali ini. Diberubahkan kalau tahun kedua ini berubah apa? Kan? Ini tahun pertama ini. Tahun kedua mana? Tahun ketiga? Kalau kamu tulis kita tahun pertama, tahun kedua, tahun ke, silakan kalian isi tahun keempat, tahun kelima sampai ke-10 aja nomornya. Lihat pola yang kedua, ikutin aja pakai pensil. Berarti kan ini bakal sama, ini polanya sama nggak sih? M0 sama kan? 1 sama kan? Yang berubah 1, 2, 3. Berarti di sini bakal berapa di sini? Di sini bakal berapa? Berarti kalau tahun ke-10 bakal berapa? Masa tahun ke-1 kan 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 3, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10. Sudah sampai sejauh mana ini? Pahami kan ya? Pahami ya? Ini kenapa ini? Jadi tiap tahun sama kan? Jadi kan tahun pertama yang berbeda ini kita apa coba ya? Jadi kalau yang pertama biasa, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai tahun ke-10. Berarti polanya sama ya? Silakan. Ya, boleh. Ini data dari awal dari sini. Ini kan selalu tahun pertama itu pasti 6% dari 10 juta. Tahun kedua 6% dari 10 juta. Tahun ketiga 6% lebih dari 10. Ini kan semua dengan jadi 10 juta ini kan faktor yang keluar. Kalau 10 juta kali 1 kan 10 juta kali 1 ini kan sama. 10 juta kali 1 ini kan 10 juta kali 1 ini 10 juta ya. 10 juta dikali ini kan 2 kali 2 10 juta dikali ini kan balik lagi ke 10. Jadi kita satu kan faktornya. Jadi kita sama. Terlepas udah pakai modal awalnya terserah mau mimpinnya 10 juta, mau mimpinnya 1 juta, mau mimpinnya 1. Ini kita promosi 1 itu paham dari faktornya. Jadi yang berapa? Ininya persentas, presentasinya nanti. Oke? Silakan ya, ini dulu ini dulu. Paham? Masih lihat Pak? Ini namanya nama ini yang jelasin lagi dari awal ya. Menampung uang sebesar 10 juta di bank. Bank memberikan bunga 6%. Kamu berapa bunga uang sekian setelah 10? Jadi logikanya nih, logikanya dulu ya, misi kalian masih dengan keluar mesin ini, gue kasih logikanya dulu, kasih logikanya dulu. Ini akun pertama, ini kan hebat apa ya? Berarti kan si Sepia itu akan mendapatkan berapa? Bunganya berapa persen? 6%. Berarti kan si bunga itu berarti kan 6%
600.000. Tahun kedua kan bunga tunggal ya, berarti kan 6%-nya dari berapa? 1 juta. Benar? Namanya sama 600.000. Berarti bunga di tahun kedua jadi sama berapa? Sip, tulis atau jadi kenapa kamu nggak tulis? Tulis, kamu nggak tulis? Udah berarti, sok tulis. Sok tulis, coba udah tulis berapa? Tanda tangan tuh aku dalam kamu tahu tahun pertama kamu keluar mana mesti ibu berapa? Oke, tanda tangan jangan kamu tahu dong dia, tahu dia tuh. Dia tahu, kamu pas pakai tanda tangan ceritanya tanda tangan itu kan udah kasih tahu hubungan tahun pertama. Kamu parah. Nah, so lanjut tahun kedua kan apa tuh bunga lu, apa kan? Jadi uang kamu berapa sih tahun kedua? Kalau uang kamu jadi berapa tahun kedua? Iya,
kalian perhatikan dulu. Kalian sudah mendapatkan LKPD yang sama, tetapi dengan perlakuan treatment yang berbeda. Nah, tolong sudah selesaikan yang lain. Tolong perhatikan temannya yang akan menjelaskan soal pengerjaan hasil kelompoknya. Kemudian nanti kalian boleh apresiasi. Jika ada yang ditanyakan silakan. Tapi tolong perhatikan, kita kan apa keyakinan kelas kita yang kemarin sudah sepakati nomor 2, apa keyakinan kelas kita? Ayo masih ingat keyakinan kelas kita nomor 2 apa? Saling menghargai. Saling menghargai di sini berarti teman kalian yang sudah di depan itu tolong kalian hargai, oke? So, silakan tuliskan dulu hasilnya. Kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu kelompok audio 1. So, silakan tuliskan dulu. Nggak usah tulis itu kamu yang hasil jawaban ini. Hasil kamu aja tulis. Sama dicari itu suka audio lagi cari. Bagus ceknya, selanjutnya ceknya ada lagi cek nggak sih? Ada yang mau cek nggak? Ini tahu boleh apa itu bagus kan? Berapa? Nggak apa-apa butuh tambahan, nggak penting kalian bisa jelaskan teman-temannya. Ya kayak Ibu sambil nyari itu ya. Itu tahu itu udah tahun pertama belum? Tahun pertama 10 juta. Belum ada bunga. Udah waktunya 5 menit. Ini aja udah tinggal tambahin nanti. Tinggal kurang sedikit. Nah, itu ganti. Oke. So, ada kelompok lain yang mengomentari kenapa ada tulisan 10 juta? Ada tulisan 10 juta 600. Ya kan dia ngerjainnya kayak gitu langsung. Kita ada ini artinya apa? Tahu bahasa kita apa? 1,5 itu artinya apa? Coba kita tanya ke kelompok ini. Ini arti nomor ini apa? Arti nomor ini apa? Menunjukkan apa? Tahu? Jelasin ke temennya. Sambil ngomong, orang ada yang ngomong. Gak apa-apa. So, siapa itu? Rizka. Kamu siapa yang mulai ada yang menjelaskan? Belajar menjelaskan. Tolong perhatikan. Gak apa-apa. Ini nomor pertama. Ini mau tanya Boleh tuh pada hasil dari 10.600.000 dari mana? Rumusnya seperti apa? So, tadi yang tadi berdasarkan teman-teman apa yang 600.000 dari mana? Nah, bilangin aja langsung, nggak usah dipikirin. So, Saya tahu 10 juta gimana 6% dikali ya, kali berapa? 6% dikali 10 juta katanya. Jadi didapat berapa? 600.000 gitu. Kemarin sudah cari karena mau ditulisin di situ, tulisin aja udah tadi sama kelompoknya, nggak apa-apa, sok tulisin. Jangan malu, nggak apa-apa. Sok tulisin ya, biar tadi kamu udah nulis aja. Sok 10. Aduh nggak ada cerminnya. Digini saya gini nulisnya gini cara. Ah, gitu ya.
perjalanan. 600.000 per tahun. Nah, jadi hukumannya 600.000 per tahun. Lanjut, tahun berapa itu tahun berapa? Ketiga. Ibu dipercepat aja, coba kalau sampai tahun 10 berapa? Ayo tahun ke-10 aja langsung dipersingkat aja, say. Tahun ke-10 aja langsung. Ya langsung tahun ke-10 aja. Berapa tahun ke-10? Udah benar tahun ke-10. So, berapa tahun ke-10? Gak ada cemi. Berapa? 16 juta. Ibu tanya, kelompok dua hasil akhirnya sama nggak? Ya. Tapi cara yang berbeda ya? Oke, kelompok audio 3 sama hasil akhirnya 10 juta sama 16 juta hasil 10-nya sama nggak? Sama, tapi cara yang berbeda. Oke, kelompok ini hampir mirip. Paham? Sok bilang. Jadi kasih bilang kesimpulannya bagaimana? Sok. Sok apa? Jangan merasa tahu. Jadi gimana? Jadi jumlah tabungan selama 10 tahun. Berapa? jumlahnya 16 juta. 16 juta. Bilang ke teman-teman bukan ke ibu-ibu udah ngerti. Jadi hasil tabungan terakhir kan 16 juta. Oke, kasih fokus untuk kelompok audio 1. Oke, ini kalau ini boleh melihat ini adalah ditambah satu-satu manual. Ya kalau pertama 10.600.000. Dari mana 600? Itu dari 6% kali 10 juta. Jadi didapat 600. Jadi nambah 600.000. Tahun kedua tambahkan dari 300.000. Tahun ketiga tambahkan dari 300.000. Berarti kan bunganya terus nambah. Ini sudah dijumlahkan dengan jumlah tabungan awal ya 10 juta. Paham ya? Oke, silakan duduk. Silakan Gina kelompok buahnya. Oke. Dipinggirnya aja, jangan dihapus, dipinggirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok audio dari kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung bunga tunggal. Jadi di sini ada rumusnya. Kelihatan nggak? Ya udah cukup lah, jangan apa-apa. Nah, udah tuh. Kalau yang mau jelasin di sini aja ya, nggak usah nulis ya.
adalah itu adalah bunga awal. atau pinjaman awal. Kita tabungan awal lah ya disebutkan di situ. MN itu adalah modal setelah N tahun. N tahun itu kan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun kalau kopinya dibuka, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa berapapun yang di situ. Oke, kita lihat polanya. Tahun ke-1 sampai tahun ke berapa? Ini persingkat aja. Nah, di sini ada tahun pertama. Tahun pertama Rumusnya sama aja. MN MN itu yang akhir. Setelah kalau 1 berarti berapa? MN itu adalah nilai akhir, terus kalau NO itu nilai awal atau modalnya. Nah, Kalau perhatikan terus. di sini modal awal. Nah, pola satunya dari faktor. Kelas satunya dari faktor, terus ditambah Misalnya, MN itu 1 itu dari mana? Ada yang nanya itu 1-nya dari mana? Ada kan ada 1, ada 2, Satunya dari mana? ada yang 10, itu apa dari mana? yang itu dari tahunnya. Tahun pertama ini kan jadi 1. Nah, ini tahun kedua ini jadi 2. Begitu tuh tahun seterusnya. Berarti kalau misalkan di sininya tahun ketiga, berarti di sininya 1 tambah 3. Kalau misalkan di sini 4, berarti di sininya diganti jadi 4. Begitu pun seterusnya. Contohnya seperti ini, tahun ke-10, 1 ditambah 10 ditambah 60%. Mari jadi yang ada ngomong. Ya, rumusnya begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Opat. Iya, ini 4 jadi 4 tahun. Tahun keempat, jadi ini 4. Jadi rumusnya juga 1 ditambah 4. Kalau misalkan tahun ke-50, jadi di sini jadi 50 seperti itu. Hanya saya Kak. Kalau misalkan ini yang bukan 6%, misalkan jadi 8%, berarti ini diganti jadi 0,08. 10. 10 ada 10 Kenapa tahun. bisa? Ya, seperti itu. Maksudnya kalau apa? Karena waktunya sudah cukup, jadi saya tutup presentasi saya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kita berkali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tangan dulu buat ini manual ya, oke? Ini yang ini dia sudah mulai menggunakan pola rumus. Ibu jelasin rumusnya biar jelas. Ini adalah MN itu, perhatikan dulu saya. MN itu adalah modal awal, mau pinjaman, mau tabungan terserah itu awal. Ibu tuliskan ya biar jelas. Ditambah 1 ditambah berapa ini tuh? N dikali I, ini rumus utamanya. Perhatikan dulu ini polanya untuk kasih kesimpulan ini. N ini menunjukkan tahun keberapa. I di sini adalah menunjukkan bunga. Oke? Perhatikan dulu. Ini 1 ditambah 10 karena ini tahun ke-10 dikali 0,06 itu dari mana tadi? Bunga. Oke, sekarang kelompok 3 berarti sudah memfungsikan rumus itu dimasukkan. Oke, siapa yang menulis? Ibu biasa lebih ya. Dua lagi. Saya sudah Pak. Oh, semuanya juga boleh. Dulu aja. Bila dulu ada yang berulang-ulang. So, perhatikan dulu ke sini. Nggak apa-apa. Nanti dari sini ada yang ngomong lagi. Ya nggak usah dihapus, di bawah aja. Mau pakai perbandingan aja kita. Di sini. Di sini ditulis. So, perkenalan dulu ini dari kelompok berapa? Assalamualaikum. So, dari kelompok siapa langsung aja. Setelah aja langsung saya belajar ngomong, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok.
gitu. Gak apa-apa, ada asal ada kelihatannya jelas. M10, jadi langsung menggunakan rumus yang tadi kita terangin. M10 artinya berarti jumlah tabungan atau pinjaman uang kapal itu pada tahun ke-10. So, Biar banyak boleh. Boleh, bebas aja kamu nanya ya. Nanti akan kelihatan nanti geser. Kalau matematika kan ini persentase ya hasil kerja kelompoknya. Terangkan dulu bos. Berarti harusnya Ya, Tapi pada bertanya gimana? di ekspedisi kita Boleh, nanya di mana? di sama 10. Nah jadi kita per 100. Bukan sok itu dari persen. Ibu tapi itunya yang kan 100%. Tapi kenapa itu jadi 0,6? Harusnya kan 0,06. gimana kenapa? Ya, ini kenapa jadi 0,6? Ini dia nanti turun. Sok, kenapa? Coba lihat ada bisa jadi. Ini Nih sama-sama nih, silakan sama jadi nama. Lihat, lagi, coba lihat. Lihat, nolnya sama-sama ada 10, 60 per 100. Nolnya nih, 20 dibagi 1 masing-masing. Jadi 6 dibagi 10. Berapa namanya 10? 0,6. Tambah 1 jadi 1,06. Ibu pertanyaannya 1,06 dikasih 10 juta benar segitu. Coba cek. Coba cek ada yang cek, coba cek. Betul nggak? 10 juta Harusnya 16 juta. ada keliru. Di sini nomor berapa ini? 10 juta 6. Harusnya berapa? Baca kalkulatornya. Coba dicek lagi pakai kalkulator. Kurang harusnya berapa? Tadi sampai sini prosesnya sudah benar? Sudah. Sudah. Nanti ini ada buku keseluruhan Jadi yang pertama hubungan pada tahun pertama Tahun kedua jadi jumlahnya 600.000 tambah 2.
Ibu akan bagikan link untuk asesmen kita akhir untuk mengukur kalian tingkat pemahaman kalian di bunga tunggal itu berapa atau pemahamannya sejauh mana. Nanti Ibu kasih link ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya itu kita tugas kelompok sudah. Selanjutnya kesimpulannya berarti apa dari bunga maju itu apa aja yang berpengaruh untuk bunga maju itu apa? Yang berpengaruh itu apa? Yang pertama apa? Perubahannya. Bunga, oke. Tadi bunga apa? Bunganya berada nih. Wah jelas. Wah, bunga apa lagi? Satu lagi. Apa yang berpengaruh? Kan ada tadi kan ada dua. Apa itu yang berbeda? Tahun. Berarti ada waktu. Jadi yang berpengaruh terhadap bunga tunggal apa aja? Bunga sama waktu. Ingat ya itu, oke. Selanjutnya asesmennya nanti Ibu kasih ya langsung ya. Ibu kasih langsung, kemudian kalian tadi sudah diberikan Ibu tapi itu tadi COVID. Ibu sekarang tanya sama kalian. Apa yang kalian setelah pengalaman belajar hari ini kalian merasa apa? Bahagia kah? Smile? Atau cemberut? Saya merasa pusing. Pusing. Silahkan tuangkan di buku wasit yang tadi ada dan tempel di depan masing-masing di sini. Kalau misalkan senyum selesai bahagia, kalian kasih emoji senyum. Cemberut, pusing, silahkan. Gak usah makan apa. Nah, terserah, langsung tempel aja. 1 menit selesai. 1 menit selesai. Itu aja smile aja pakai emot. Atau ditempel di depan. Langsung. Ayo. Tuh. Hebat. Lanjut terus tempel emotnya. Emang tunggu ada bagian itu. Ayo, jangan lama-lama, kita mau dulu pulang nggak?
juga penjelasan